Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak Imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Kita akan mulai kembali ibadah kita secara online. Mari siapkan hati saudara untuk kita menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita fokus menghampiri Tuhan. Biar Roh Kudus akan menolong kita menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Oh, ya. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Yesus baik. Oh, mari umat Tuhan angkat suaramu, bersyukur kepada-Nya. Oh, apapun keadaanmu, mari bawa syukurmu. Bersama-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami aman. Oh Tuhan, ini adalah maya masih. Ini adalah maya maya. Ini adalah maya. Mari sambil mengangkat tangan kita sembah diri apapun pergumulan yang sedang kami hadapi,
apapun situasi-situasi yang sulit yang sedang kami alami. Waktu kami datang kepada Engkau, kami percaya di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Oh, mari sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sendiri angkat pujian ini, haleluya. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kekuatan yang baru. Dia pasti mengangkat saudara, dia pasti menolong saudara. Haleluya. Oh, praise the Lord. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan lebih lama lagi, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab bersama dengan Dia, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau hati kami percaya. Karena itu kami mau terus bersukacita, sebab kami percaya kepada Tuhan gunung batu kami yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bersukacita dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan yang
kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya yang akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Di hari Jumat ada Departemen Musik pada pukul 19.00 di lantai 1. Mari bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dapat bergabung di Departemen Musik. Pada hari Sabtu ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diadakan via Zoom meeting dan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang, dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Nelson Lumban Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa. Kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan. Bapak Joko Widodo ya Tuhan bersama dengan wakilnya ya Bapak Mahruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan. Kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia. Agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar. Agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan. Mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa. Biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Toraharjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan
Kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara, gak kerasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama dalam bulan yang ke-6 dalam tahun integritas. We have to come back to the online. Jadi kita harus kembali ke online karena 3 minggu yang lalu ada kasus COVID. Tetapi saya percaya hari-hari ini sudah terjadi pemulihan yang luar biasa. Jadi hari ini juga saya umumkan bahwa minggu depan kita akan kembali ke onsite untuk ibadah pertama
dan ibadah kedua dan ibadah ketiga tentu online. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu. Senang boleh berjumpa jemaat yang dikasih Tuhan. Saya sudah travel ke berbagai tempat dalam 3 minggu terakhir. Nah, kalau saudara lihat gambar ini ada di Pulau Mursala, di Tapanuli Tengah, saudara. Dan habis itu saya travel dari 18 sampai 21 Mei, saya ada di suku Lauze, saudara. Suku Lauze di daerah Kecamatan Tinombo, ini di Pegunungan Salamayang, di daerah Kabupaten Parigi Montong, saudara ya, di Sulawesi Tengah. Suku Lauze ini salah satu suku terabaikan, dan Tuhan izinkan saya mengunjungi 4 hari di sana, saudara, dan kita mulai membangun gereja. Puji Tuhan, kalau kita perhatikan perjalanannya agak ngeri-ngeri sedap, saudara, tapi puji Tuhan, setiap tempat kita kunjungin, dan saya berhasil mengunjungi 5 dari 6 tempat yang harusnya dikunjungi. Nah, kita lihat perjalanannya, saudara, agak sedikit asik-asik sedap. Di depan Pak Irwan. Pak Irwan bisa nengok. Pak Irwan bisa nengok ke belakang, lihat. Kepot-kepot, ah. Wih, berdarah. Lihat ini turun ini. 90 ada ini derajat ini. Medan yang masuk ke suku Lauze. Nah, saudara ini kasih Tuhan, habis itu saya menuju Ambon, kembali ke Batam sebentar, dan saya dari Batam, Jakarta, Ambon ke Makassar, ke Manado, kembali ke Jakarta, dan terus ke Batam lagi. Puji Tuhan sampai hari ini dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingin berbicara hari ini tentang komunikasi kita di era digital kepada anak-anak generasi kita. Bulan 6 ini biasanya adalah bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia dari Sinode. Untuk itu saya rindu setiap bulan 6 mulai dari minggu pertama sampai minggu yang keempat kita tentu akan berbicara soal keluarga. Dan pagi hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita komunikasi di era digital ini. Nanti Bapak Ibu semua melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita baca ayat pertama sampai yang ke-25. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita baca itu bersama-sama nanti di rumah dengan keluarga. Dan kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai 7 berbunyi seperti ini. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Pemazmur mencatat bagaimana firman Tuhan, saudara, diingatkan untuk keturunan Yakub, diceritakan dari keluarga demi keluarga, angkatan demi angkatan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jemaat GBI My Home dimanapun berada, di rumah-rumah, saya hanya ingin mengingatkan pagi hari ini, jangan sampai di era digital ini orang tua bisa kehilangan komunikasi dengan anak gara-gara media, ya, handphone, Twitter, TikTok, saudara, Facebook bagi yang lebih senior kayak saya dan saudara yang senior jadi orang tua, saudara, Instagram. Anak-anak saudara terfokus kepada digital. Untuk itu mari kita perhatikan supaya komunikasi kita, saya dan saudara terhadap anak-anak generasi kita tidak terputus. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Tuhan selalu bekerja dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh sebab itu setiap orang terpanggil untuk ikut mewujudkan pekerjaan Tuhan ini dengan berperan sebagai orang tua yang memberikan dukungan dan arahan kepada orang yang lebih muda.
Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa yang harus saya dan saudara komunikasikan kepada anak-anak kita di era digital ini? Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang pertama tentu saya dan saudara harus melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara ini terlena, saudara ya. Kadang-kadang anak kita sudah nggak bisa lagi kita atur karena begitu terikatnya dengan handphone, saudara ya. Mau lihat YouTube supaya mereka tenang, kita kasih aja HP kita, di-on-kan saudara, mereka tenang dan kita bisa berbicara dengan enak. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari kita sedang meracuni anak kita sendiri. Tanpa kita sadari kita sedang saudara, merusak generasi kita sendiri. Nah untuk itu yang pertama saya perlu ingatkan saudara, apa yang harus kita komunikasikan di era digital ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan ini nggak boleh ditawar-tawar, sudah nggak ada lagi saudara. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara ini kasih Tuhan, janji Tuhan kepada Yakub jelas saudara. Janji Tuhan kepada keturunan Israel itu jelas. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah. Nah saudara ini kasih Tuhan, seringkali hidup saya dan saudara ini nggak takut Tuhan. Kenapa? Karena seringkali saya dan saudara tidak jadi contoh di dalam keluarga. Bapak nggak jadi contoh sebagai seorang ayah, bahkan juga nggak jadi contoh sebagai seorang suami. Saudara ini kasih Tuhan, terjadi keributan di depan anak-anak yang melecehkan ibunya, yang melecehkan mamanya, kata-kata kotor yang keluar dari mulut saudara, sumpah serapah, bahkan saling mengancam, saling membongkar rahasia masa lalu. Saudara dengar baik-baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu pada bapak-bapak, hati-hati saudara. Kita ini sudah hampir 1 tahun, bahkan sekarang sudah 1 tahun lewat. Tadi saya diskusi, bicara-bicara sama teman. Jangan-jangan ketika Tuhan izinkan COVID tahun lalu saudara, di mana kita semua diproses, tapi kita nggak siap saudara ya. Kita bukannya berubah, tapi makin lama makin gila kita saudara. Kita makin kacau hidup ini. Bukannya takut akan Tuhan dengan kondisi, tapi terjadi pertengkaran yang hebat, sumpah serapah yang dikeluarkan, mulut yang harusnya mengucap syukur saudara, malah kebalikannya kita ini. Nah untuk itu saya perlu ingatkan pagi hari ini bahwa kita perlu mengajarkan kepada anak kita untuk melakukan perintah Tuhan. Sebelum anak-anak meneladani saudara, saya dan saudara dulu harus menjadi contoh supaya apa yang dijanjikan Tuhan boleh kita alami. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, melakukan perintah Tuhan saudara bukanlah suatu hal yang terjadi dengan sendirinya. Ini harus dilakukan lewat teladan. Artinya saya dan saudara harus jadi teladan bagi generasi di bawah kita. Amsal 3 itu jelas mengajarkan bagaimana orang tua dapat memberi teladan untuk anak-anaknya. Yakni yang ada 3 hal. Pertama dalam kasih. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita tentang kasih sementara hidup saya dan saudara nggak punya kasih. Saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua soal ketaatan. Ayat ke-11 dari Amsal pasal yang ketiga. Bagaimana kalau anak kita bisa taat sama saya, sama kita saudara, kalau kita sendiri nggak taat sama Bapa di sorga. Kita nggak taat sama pemimpin kita. Kita nggak taat saudara dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Nah saudara ini kasih Tuhan. Yang ketiga, kita mengajarkannya bagaimana saudara takut akan Tuhan. Kita perlu menjadi contoh untuk mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tentu kita tahu bagaimana mengandalkan Tuhan, apalagi di dalam keadaan COVID seperti ini, saudara. Saudara ini kasih Tuhan, saya ingat betul, saudara ya. Setiap akhir bulan, saudara, kita kadang-kadang dalam kondisi seperti ini kan pasti ada ulur tarik dan bergumul.
Dan saya ingat betul saudara ya, beberapa waktu yang lalu Roh Kudus ingatkan saya, ingat gereja ini harus tetap taat membayar perpuluhan kepada pusat. Oh, langsung saya tag saudara kepada semua gembala mengingatkan bahwa di dalam keadaan apapun ketaatan itu perlu dilakukan, termasuk terhadap diri saya sendiri. Nah saudara ini kasih Tuhan, saya ingat satu kali kemarin saya ada di Manado saudara ya. Teman saya bilang begini, Pak Irwan boleh nggak kami ditolong, saya sudah tinggal di gereja karena banjir, longsor awal tahun yang lalu. Sekarang saya di gereja karena rumah saya sudah dilanda tanah longsor. Saudara, saya bergumul sedikit saudara, karena ini kan akhir bulan saudara. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu ini kasih Tuhan, terus saya doa sebentar dan saya mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya ingat betul saudara, Roh Kudus ingatkan saya mengandalkan Tuhan betul, belajar ketaatan dan mengandalkan Tuhan. Kamu berkati Bapak itu. Saya langsung ngomong sama dia, iya Pak, nanti saya berkati. Tunggu saya pulang ke Tanjung Pinang, saya akan lakukan segera. Saudara, itu pagi hari saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, siangnya saudara tahu, tiba-tiba ada orang telepon saya saudara, dan bukan dari gereja kita saudara, bukan jemaat kita, dari gereja lain saudara. Dan dia telepon saya, dia cuma bilang begini, Pak Irwan, saya ingin menabur di dalam pelayanan Bapak, saya ingin menabur di gereja Bapak. Saya kaget saudara, dan hari itu saya terkagum-kagum dengan caranya Tuhan. Saya diganti 10 kali lipat saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memang ajaib, Tuhan memang dahsyat. Makanya kita perlu menjadi teladan. Yang pertama saudara ya, teladan untuk anak-anak kita di dalam hal kasih, teladan di dalam ketaatan, teladan di dalam mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang kedua saudara, di dalam era digital ini apa yang perlu kita ajarkan, komunikasikan dengan anak kita? Saudara, mengajarkan perintah Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Kalau tadi yang pertama melakukan, saudara dilatih dengan ketaatan, dilatih dengan saudara kepekaan. Yang kedua, saudara, kita mengajarkan perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 23 bilang ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan saudara, apa yang saudara dengar hari ini, apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, saudara dikatakan haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya apa saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, mengajar untuk melakukan perintah Tuhan itu tidak bisa satu kali saudara. Harus ulang-ulang. Berapa banyak saya dan saudara yang mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak kita saudara. Nah saudara, kadang-kadang kita pikir bisalah mereka. Mereka sudah siap, mereka sudah dewasa. Tetapi saya mau ingatkan saudara, mengingatkan mereka setiap saat, bukan hanya satu kali saudara, tetapi berulang-ulang. Jemaat GBI My Home dimanapun, mari kita periksa hidup kita hari-hari ini, di meja makan, di tempat tidur, di ruang tamu kita, ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita. Adakah kita ingatkan mereka untuk taat, saudara, akan perintah Tuhan? Nah saudara ini kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, jangan-jangan setiap kali di meja makan pertengkaran, di ruang tamu pertengkaran, di tempat tidur pertengkaran. Saya mau kasih tahu saudara, saudara perlu bertobat. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat lagi berikutnya saudara. Saudara, seringkali tanpa sadar kita seringkali menganggap bahwa anak itu dengan sendirinya bisa karena melihat. Saudara, saya mau kasih tahu itu tidak 100% benar, saudara. Anak-anak juga membutuhkan ajaran, arahan yang harus dilakukan secara verbal, saudara ya, secara verbal dan berulang-ulang melalui komunikasi sehari-hari. Supaya apa saudara? Supaya memori di belakang ini merekam, saudara. Memori ini merekam, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan seringkali kita pikir cukuplah, mereka sudah dewasa, mereka bisa di sekolah minggu, mereka bisa di youth. Saudara, dengar baik-baik, saudara. Tuhan mempercayakan generasi kepada kita, bukan di sekolah minggu untuk mendidik mereka, bukan di youth atau di remaja, saudara, tapi di dalam rumah kita. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara,
kita harus menjaga anak kita dari ilah lain. Jangan sampai saudara alat-alat media digital, handphone, laptop itu menjadi berhala di dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saudara, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 14-15 jelas mencatat, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara dengar baik-baik, bukan hanya kita, saudara, mengajarkan anak kita untuk tidak jatuh kepada ilah zaman, tapi jangan-jangan saya dan saudara sendiri terikat dengan Allah lain dalam tanda kutip, saudara. Kadang-kadang pekerjaan, kadang-kadang hobi, saudara ya. Kadang-kadang apalagi saudara, bisnis kita seringkali menjadi ilah dalam hidup kita. Jangan sampai saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati hidup kita, saudara. Jangan sampai juga gara-gara ilah itu kita bermasalah, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, jemaat My Home dimanapun, ilah lain adalah sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan Yesus, saudara ya. Anak-anak harus dididik agar mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini, sehingga mereka bisa bijaksana satu kali di dalam mengelola waktu mereka, mengelola uang, mengelola gadget mereka, dan segala yang dimiliki. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini, biarlah apa yang saya bagikan buat saudara paling tidak mengingatkan bahwa di dalam era komunikasi digital ini, kita terus ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Yang pertama, melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, mengajarkan perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara, menjaga anak dari ilah lain. Sebagai ayat penutup, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku, generasiku hidup dalam kebenaran. Anak kita boleh berhasil di usaha, anak kita boleh berhasil di pendidikan, anak kita boleh berhasil di dalam jabatan. Untuk apa itu semua kalau mereka harus kehilangan keselamatannya? Biarlah saudara, anak saya dan anak saudara, generasi saya dan generasi saudara boleh terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu ingin berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kami tahu hari-hari ini kami hidup di masa-masa yang sangat berubah dengan zaman kami yang dulu. Kami sedang hidup di dalam zaman era digital. Biarlah Tuhan terus boleh mengajarkan kami sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai ibu, sebagai saudara yang dituakan di dalam keluarga kami, boleh mengkomunikasikan di era digital ini kepada anak-anak generasi kami penerus. Tuhan, sebagaimana kami takut akan Tuhan, biarlah mereka juga boleh takut akan Tuhan. Mereka juga boleh terus mengandalkan Tuhan. Mereka tidak tergantung akan ilah zaman ini. Itu kerinduan kami semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Hubungan suami istri yang tidak baik, mari Bapa Engkau campur tangan. Keluarga-keluarga yang sedang bermasalah hari-hari ini, Tuhan juga campur tangan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan juga persiapkan hati kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita dimanapun kita berada, di rumah-rumah. Dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Tuhan, jemaat GBI My Home yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, bukankah cawan yang dalamnya adalah anggur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Oh, Rabaya Shikarabaya Shandu. Mari angkat suaramu dimanapun saudara berada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia, Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih ya Aba. Irabaya Shandarabo ya Shikarabaya Shandarabo. Oh, Rabaya Shikiarabaya Shandarabo. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pagi hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada pengharapan, ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan hari ini semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini untuk menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.